Episode 29, Ciuman Panas Author POV. Ziko melajukan mobilnya menuju ke apartemen dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Tangannya tidak lepas dari genggaman tangan wanita yang berada di sampingnya setelah berciuman panas di dalam mobil tadi. Akhirnya pertahanan Zivanna luluh lantak oleh pesona Ziko yang selalu sanggup menggetarkan hatinya. Zivanna merasakan perasaan yang seperti diombang-ambing oleh badai. Niat hati untuk melepaskan Ziko menjadi tidak bisa, karena bagaimanapun dia berusaha untuk membuat Ziko lepas darinya, tapi hatinya mengatakan tidak bisa, tidak mau dan tidak akan pernah bisa. Wanita itu terlalu dalam cintanya untuk duda-muda di sampingnya itu. Zivanna benar-benar ingin memastikan bagaimana perasaannya terhadap pria muda di sampingnya itu, karena wanita berusia 25 tahun itu takut tentang perasaannya. Sayang, jangan melihatku seperti itu, ucap Ziko. Aku ingin memastikan bahwa apakah aku ini benar-benar mencintaimu atau hanya si obsesi belaka, ucap Zivanna serius dan Ziko hanya terkekeh mendengarnya. Jawabannya sudah sangat jelas sayang, bahwa kamu sangat mencintaiku dan aku pun juga mencintaimu. Jadi jangan mengatakan ini adalah obsesi kita, karena aku memang ingin selalu bisa bersamamu, ucap Ziko tersenyum. Akhirnya mereka telah sampai di apartemen dan disambut oleh Mami Liora dengan raut wajah khawatir. Malam-malam mereka tiba-tiba pergi begitu saja. Sebenarnya kalian ini dari mana sih? Aku mencari kalian tidak ada di dalam kamar? Tanya Liora memicingkan matanya. Ini Mal, tadi Zivanna minta diantarin ke supermarket, tapi ternyata supermarketnya sudah tutup, jawab Ziko asal. Memangnya tengah malam seperti ini mau membeli apa sayang? Tanya Liora yang masih kepo. Tidak kok Mol, hanya mencari sesuatu yang mendesak. Diam, ya sudah ya. Aku mau istirahat dulu Mommy, aku ke kamar dulu ya Ziko, ucap Zivanna mengalihkan pembicaraan. Tentu saja dia tidak akan bercerita bahwa tadi mereka baru saja pergi ke klub malam. Zivanna tidak mau Mommy-nya khawatir. Kemudian dia berlalu pergi dari hadapan Liora dan juga Ziko. Mommy langsung menjewer telinga Ziko pada waktu saat Zivanna sudah masuk ke dalam kamarnya. Kalian tadi baru saja keluar dari mana? Aku tidak percaya kalau kamu mengantarkan Zivanna ke supermarket, bisik Liora. Ziko mengadur tapi tidak berani keras-keras. Aduh, iya Ma, tadi kita memang keluar ke supermarket, tetapi supermarket itu tidak buka 24 jam. Ya, jadi akhirnya kita terpaksa kembali lagi tanpa membawa apapun, jawab Ziko masih berbohong. Sedangkan Liora semakin memicingkan matanya terhadap sang putera. Kalian tidak pergi ke klub malam atau bar kan? Liora masih tidak percaya karena dia mencium bau menyengat dari tubuh Zivanna. Ziko sedikit terkejut dengan pertanyaan sang mama yang benar 100%. Ziko akui memang mamanya adalah wanita hebat yang memiliki insting kuat. Ya terserah mama deh mau percaya atau enggak, aku ngantuk Ma. Mau tidur dulu. Ziko pergi dari hadapan mamanya dan merebahkan diri di sofa ruang tamu. Liora hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia pergi ke kamar untuk meneruskan tidurnya. Zivanna duduk di pinggir ranjang. Dia termenung sendiri dengan semua kejadian yang telah dialaminya. Lalu bagaimana dia memutuskan untuk hidup ke depannya? Apakah dia harus menerima pinangan dari Ziko yang mengajaknya untuk pulang ke Amerika dan langsung akan menikahinya? Lalu apa kata orang nanti, sedangkan orang tua mereka Nicholas Ferguson adalah orang yang terpandang di kota itu, dan tentu saja mereka tahu siapa Zivanna dan juga Ziko. Meskipun Ziko mengatakan kepada Zivanna bahwa dia tidak perlu khawatir karena pasti Dad dan Mommy akan mengurus semuanya. Zivanna merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Akhirnya dia terlelap sendirinya karena memang malam itu telah larut. Keesokan harinya di kantor GB Group, Zivanna menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Jafir yang tentu saja hal itu membuat Jafir sangat terkejut. Zivanna, kenapa kamu melakukan ini semua? Maafkan aku karena tadi malam aku berlaku buruk padamu. Tapi jujur pada waktu malam itu aku berada di bawah pengaruh obat yang diberikan Lolita padaku. Oh, jadi Anda sedang memanfaatkan saya tua? Jafir membelalakan matanya. Tidak.
Bukan seperti itu, Sivana. Sivana tersenyum kemudian dia berdiri dari duduknya. Maaf Tuan Jafir, sebenarnya keputusan ini aku ambil bukan karena masalah itu. Tapi karena orang tuaku dan juga kekasihku menginginkan aku untuk kembali ke Amerika, jadi aku memutuskan untuk ikut mereka kembali, ucap Sivana. Apa yang kau maksud kekasihmu adalah pria yang tadi malam bersamamu itu di bar itu? Sivana mengangguk, sepertinya dia memang akan mengakui Zico sebagai kekasihnya. Memang saat ini Sivana yakin bahwa Zico juga sangat serius terhadapnya. Dia tidak akan peduli dengan ucapan semua orang apabila ada yang menggunjing mereka, karena setahu mereka dia dan juga Zico adalah saudara. Maaf Tuan, saya akan segera membereskan barang-barang saya, dan saya akan berhenti hari ini juga. Saya sungguh minta maaf. Sivana membungkukkan badan dan pergi berlalu dari hadapan Jafir. Dengan langkah yang ringan, akhirnya Sivana mengambil keputusan itu, yang memang dari isi hatinya itu. Tunggu dulu Sivana. Sivana menghentikan langkahnya ketika mendengar suara Jafir yang menyuruhnya untuk berhenti. Ada apa lagi Tuan Jafir? Sivana menolehkan kepalanya, kumohon jangan pergi dari perusahaan. Aku sangat membutuhkanmu di sini, ucap Jafir. Tapi ini keputusan saya sudah sangat bulat, maafkan saya yang telah banyak mengecewakan Anda, padahal baru beberapa hari ini, saya bekerja di perusahaan ini. Tolong maafkanlah saya Tuan, Sivana segera pergi dari tempat itu. Dia pun kembali melangkah menuju pintu dan membukanya. Akhirnya keputusannya adalah dia akan pergi ke Amerika bersama Zico dan juga Momiliora. Sebenarnya Jafir tampak tidak senang dengan keputusan ini. Tetapi dia harus berbuat apa? Karena memang semua itu adalah keputusan Sivana. Mungkin saja kalau malam tadi Jafir bisa tidak memperlihatkan sikap buruknya pada Sivana, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Lolita mendatangi kantor Jafir dengan tatapan sail. Apakah dia masih bisa berharap dengan hubungannya bersama Jafir? Sepertinya kesalahan yang sangat fatal ia buat dengan menolak lamaran dari Jafir, sehingga membuat pria itu membencimu setengah mati. Tidak, Lolita tidak mau dibenci oleh Jafir, karena jujur, setelah melihat tatapan Jafir yang sudah tidak berbinar lagi, saat menatap tentu membuat hatinya berasa diiris pisau tajam, perih dan sakit. Apakah ini yang dirasakan Jafir saat dia menolak lamarannya? Permisi, apakah Tuan Jafir ada di ruangannya? Tanya Lolita pada resepsionis. Resepnya itu tahu siapa wanita yang ada di hadapannya saat ini. Dia adalah kekasih atasannya, tapi mereka sudah putus sejak wanita ini menolak lamaran sang bos. Sebentar saya akan memberitahu Tuan Jafir dulu, jawab resepsionis itu. Tentu dia tidak akan berani menyetujui keinginan Lolita untuk bertemu bosnya sebelum Jafir sendiri yang mempersilahkan. Bersambung.